Perkenalkan, nama saya Rima Amalia Hanifah, saya pengajar bahasa Jepang di SMA 2 Garut. Sebelum masuk pada intinya, saya mau tanya dulu nih kepada rekan-rekan guru semua, gimana sih pandangannya saat pertama kali mendengar berita tentang COVID-19? Saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Heboh virus corona di mana 2 warga Indonesia dinyatakan positif terinfeksi. Nah itu dia beritanya. Jujur sih kalau saya pertama kali mendengar itu tuh ngerasa kayak khawatir banget aja gitu. Karena khawatir banget sama penyebaran virusnya ya kan. Nah rasanya tuh pengen banget saat itu juga kita langsung aja deh diam di rumah tanpa melakukan kegiatan di luar rumah. Tapi saya juga galau gimana ini sekolah, mana kontak sama banyak orang gitu kan. Nah ternyata ada kabar lanjutan nih dari pemerintah bahwa pemerintah memutuskan untuk semua kegiatan di luar rumah itu dilaksanakan dari rumah termasuk sekolah. Semakin meluasnya penyebaran virus corona membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan seluruh sekolah di semua tingkat diliburkan selama 2 pekan. Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Wah lega banget gitu rasanya kalau misalnya udah ada di rumah ya kan, ngerasa aman aja gitu. Tapi di sisi lain saya juga bingung gimana nih caranya ngajar dari rumah ya kan. Nah bingung banget gimana cari metode yang menarik untuk siswa dengan belajar dari rumah. Tapi sebagai guru ya mau gak mau kita harus melaksanakan tugas kita kan untuk memberikan materi kepada siswa gimana pun itu caranya. Nah untuk itu di sini saya mau berbagi cerita mengenai pembelajaran jarak jauh yang selama ini saya alami selama masa pandemi ini untuk menjadi guru inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Jadi waktu awal-awal sekolah dari rumah itu saya sama sekali tidak terpikirkan apa metode yang menarik untuk siswa gitu. Yang satu-satunya saya kepikiran itu ya udahlah yang penting saya memberikan materi kepada siswa dengan Microsoft Word sebisa saya dengan bahasa yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh siswa. Tapi sesuai perkiraan itu tuh sama sekali tidak menarik bagi siswa ya kan. Jangankan membaca materi sendirian di rumah, sama temen-temennya aja di sekolah, lagi belajar di sekolah itu kadang ada aja yang malas gitu kan. Nah alasan-alasan dikemukakan oleh siswa, berbagai macam alasan, baik dari segi gadget yang gak bisa buka Microsoft Word gitu kan, dari segi kuota, dari jaringan dan lain sebagainya, pokoknya banyak banget alasannya. Nah dari situ saya benar-benar harus mikir banget gimana caranya untuk meningkatkan ketertarikan atau motivasi anak dalam belajar dari rumah, terutama pembelajaran bahasa Jepang ya kan. Nah setelah saya coba sharing-sharing dengan rekan-rekan MGMP sesama bahasa Jepang, ada usulan untuk menggunakan sosial media yang sedang marak saat itu, yaitu Instagram. Banyak banget dong saat itu siswa yang pengguna Instagram ya kan, anak zaman now itu kayaknya nggak akan ketinggalan deh sama Instagram. Oleh karena itu saya mencoba memanfaatkan Instagram tersebut sebagai media pembelajaran. Jadi saya memberikan materi mengenai protokol kesehatan COVID-19, itu kosakatanya menggunakan bahasa Jepang, dan tugas mereka adalah membuat poster dengan menggunakan kosakata yang sudah saya berikan itu, yang nantinya akan diunggah ke Instagram. Alhamdulillah dari tugas ini tuh jarang banget ada siswa yang beralasan tidak memiliki kuota, tidak mempunyai kuota atau tidak ada jaringan. Itu tiba-tiba lancar aja gitu, tiba-tiba mendadak semuanya lancar, nggak ada alasan tidak punya kuota, tidak ada jaringan. Jadi untuk tugas ini saya ambil hikmahnya aja, alhamdulillah. Berarti artinya siswa-siswa sudah mulai tertarik untuk pembelajaran ini gitu kan, dengan penggunaan Instagram itu tadi. Meskipun begitu, tapi saya juga merasa kurang puas karena saya ngerasa harus ada cara lain lagi nih selain cara tadi gitu kan. Nah, terpikir banget nih saya menggunakan Zoom atau Google Meet. Karena kalau Zoom atau Google Meet itu kan kayak ngerasa menjelaskan secara langsung aja gitu kan. Tapi di sisi lain saya yakin banget pasti kendalanya berat banget, baik dari segi gadget, dari segi jaringan, dari segi aplikasinya. Jadi pasti banyak banget kendala. Kemudian saya terpikir lagi gimana caranya seperti menjelaskan secara langsung dengan disimak oleh siswa, tapi yang tidak terlalu banyak kendalanya. Yaitu saya terpikirkan YouTube.
Ada beberapa kelebihannya kalau menggunakan YouTube. Jadi biasanya di setiap gadget itu sudah tersedia aplikasi YouTube, ya kan. Nah, tapi kalaupun tidak ada, bisa diakses melalui web, mobile YouTube, atau YouTube Go yang katanya tidak terlalu menguras kuota. Terus siswa juga pasti lebih mudah memahami karena menyimak secara langsung dari berbentuk video gitu kan, dari berbentuk penjelasan, terutama pembelajaran bahasa Jepang yang cukup banyak rumus pola kalimat yang harus dijelaskan, sehingga kalau dalam segi tulisan saja itu kurang maksimal gitu. Nah, dari beberapa kelebihan itu, kenapa tidak saya mencoba membuat video untuk pembelajaran jarak jauh ini. Nah, berikut ini beberapa video-video pembelajaran yang saya buat selama masa pandemi ini. Saya mengunggah video-video ini ke YouTube, kemudian membagikan linknya ke siswa. Nah, untuk mengenai tugas atau latihannya itu saya simpan juga di beberapa videonya atau di description box. Kemudian siswa mengerjakan tugasnya di buku tulis dan mereka fotokan lalu kumpulkan di Google Classroom. Kemudian untuk melihat pencapaian secara lisan siswa, kadang saya memberikan tugas mengenai presentasi atau perbendaharaan kosakata yang dibuat secara video juga. Jadi mereka membuat video diri mereka masing-masing saat sedang melakukan talaran kosakata atau saat melakukan presentasi. Dan untuk beberapa hasil presentasi siswa saya akan perlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Kami dari kelompok 4 mata pelajaran sastra Jepang akan mempresentasikan materi yang telah kami pelajari selama satu semester. Watashi wa Cynthia desu. Watashi wa Sanensei desu. Yang pertama saya akan menjelaskan materi puluhan. Kita ambil contoh angka 132 dalam bahasa Jepang. Caranya yaitu tinggal menambahkan angka 100 ditambah 3 ditambah 10 tambah 2 dalam bahasa Jepang. Jadi 132 dalam bahasa Jepang adalah Hyaku Sangjuni. Nama. Nah, dia menyebutkan nama ini ada rumusnya sendiri. Yang pertama ada subjek, kemudian ada partikel wa, kemudian nama, dan diakhiri dengan desu. Watashi wa Ramdhani desu. Nama saya Ramdhani. Untuk selanjutnya adalah, misalkan kan saya masih sekolah di SMA Negeri 2 Garut. Nah, jadi watashi wa Garut Todai ni Koukou no Gakusei desu. Anata no denwa bango wa nanbang desu ka? Pada intinya, kendala yang dialami saat pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, khususnya saya yang pengguna YouTube, itu satu, kendalanya adalah jaringan. Jelas ya Bapak Ibu, untuk menggunakan internet itu pasti kendalanya jaringan atau kuota. Namun solusinya, karena video materi ini sudah tersimpan di YouTube, jadi anak tidak takut lagi untuk tertinggal materi. Anak bisa mengakses materi tersebut ketika jaringannya stabil. Dan yang kedua, itu kendalanya adalah komunikasi. Untuk komunikasi ini pasti secara tatap muka juga selalu ada ya kendala komunikasi. Nah, apalagi ini secara online pasti selalu ada kendala komunikasi. Misalnya anak tidak terlalu jelas atau tidak terlalu paham ketika menyimak materi pembelajaran. Gimana nih caranya untuk mengkomunikasikan ini? Nah, saya menggunakan WhatsApp group untuk memanfaatkan sesi tanya jawab atau diskusi dengan teman-temannya mengenai materi yang tidak dipahami. Yang ketiga, kendalanya adalah manajemen waktu. Nah, untuk manajemen waktu ini pasti sangat sulit untuk mengaturnya ya kan, karena kita terbiasa untuk pembelajaran di kelas itu cukup panjang waktunya, sedangkan untuk online ini sangat singkat gitu. Nah, kalau saya pribadi solusinya adalah dengan mengatur dulu sebelum mulai pembelajaran, misalnya nih durasinya, ketika membuka pembelajaran itu durasinya berapa menit, untuk sesi tanya jawab berapa menit, untuk diskusi berapa menit, untuk kuis dan lain sebagainya sampai selesai pembelajaran. Jadi betul-betul tertata untuk durasi-durasi setiap kegiatan pembelajarannya. Pertanyaannya, kenapa tidak menggunakan video yang sudah ada di YouTube? Kan banyak banget tuh. Bener, banyak banget. Tapi sebagai guru yang memiliki ratusan siswa yang saya ajar, jelas dong saya ingin memberikan yang terbaik, saya ingin usaha sendiri. Saya merasa puas kalau misalnya saya sendiri yang langsung mengajarkan kepada anak-anak. Jadi saya membuat video itu agar siswa juga mengetahui keberadaan saya, keberadaan gurunya itu yang mana gitu kan. Jadi tidak ada alasan lagi untuk saya tidak bisa berkreativitas, dan tidak ada lagi alasan untuk siswa tidak mengenal gurunya. Dan alhamdulillah dengan penjelasan melalui video ini, pemahaman siswa itu semakin meningkat. Teknologi ini udah canggih Bapak Ibu Guru, jadi ayo manfaatkan teknologi sebaik-baiknya untuk berkreativitas. Akhir kata, mari memajukan pendidikan bangsa, mari berjuang bersama agar COVID-19 tidak menjadi alasan untuk tidak bisa belajar. Dengan perjuangan, dengan usaha, akan tercapai suatu pencapaian yang ingin dicapai. Terima kasih sudah mendengarkan saya bercerita. Semangat Indonesia, semangat pelajar Indonesia, semangat guru Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.